lagi dengan aku Muti Tampu Bolon. Yeay. Jadi selamat datang di channel aku. Yang belum subscribe dulu, yang belum like dulu, yang belum komen dulu. Oke. Jadi kali ini aku akan bikin konten apa? Konten apa yang aku rindukan selama di sekolah. Part 2. Jadi seperti yang sudah kalian lihat, di sini aku sudah menggunakan baju khas Pentek olahraganya. Itu ada logonya seperti ini. Jadi buat kalian semua, karena sekarang masa zonanya pendaftaran ulang. Saya bentar ya guys. Oke, jadi teman-teman semua, kali ini akan dilanjutkan part 2-nya, apa yang aku rindukan selama sekolah. Dia ngasih judulnya itu, pokoknya itu judulnya. Jadi apa sih yang aku rinduin selama aku di sekolah, itu apa yang aku rinduin gitu. Jadi sebelum itu dimulai, otomatis semuanya like, comment, subscribe itu udah kalian lakuin. Oke. Nah, yang seperti sudah kalian lihat juga, di sini tuh aku bawa tote bag. Jadi tuh kadang pas olahraga itu aku selalu pakai tote bag ini yang hitam. Jadi buat teman-teman aku yang sekolahnya bareng aku pasti tahu tas tote bag inilah yang sering aku pakai setiap ke sekolah pelajaran olahraga. Jadi tuh tempat tote bag ini suka buat baju ganti aku yang putih biru, karena aku tepatnya olahraga pas hari Selasa masih menggunakan baju putih biru guys. Tapi sekarang baju putih biru tidak aku gunakan lagi karena aku akan mengganti jadi putih abu-abu gitu. Jadi kalau sekolah itu jadi karena sekarang masih pada jadi sekarang karena zona pendaftaran baru buat peserta didik baru gitu. Jadi buat kalian semua warga negara Tangerang, buat warga Tangerang Selatan, Tangerang manapun, pokoknya kalian ingin mendaftar sekolah yang berkualitas tinggi dan fasilitasnya serba wow gitu kan, itu kalian harus berpendidikan di SMP Pentek 2 Tangerang gitu. Tepatnya di, kok goyang-goyang kameranya guys. Nah, oke guys, jadi aku balik tempat sih. Jadi tuh aku pindah lokasi. Jadi tuh rumahku lagi ada acara. Jadi karena sekarang setiap hari Sabtu itu di rumahku banyak acara, jadi aku pindah ke atas gitu, di atas rumahku. Jadi aku lagi di atas, jadi di rumahku tuh atasnya tuh kontrakan, jadinya aku nggak tahu diri banget. Jadi maaf banget buat teman kontrakan bokap yang tinggal di kontrakan, aku gangguin karena suaraku berisik bikin konten. Jadi aku di depan kontrakan. Nah, kita balik lagi ke channel Muti. Apa sih, kok gue gak jelas banget. Jadi oke, kita langsung ke topiknya aja. Nah, tadi aku udah promosiin sekolah aku. Pokoknya kalau kalian pengen sekolah yang berkualitas tinggi dan fasilitasnya wow banget, kalian harus daftar ke Pentek 2 Tangerang. Nah gitu guys. Oke, apa sih yang aku rinduin selama aku sekolah, sama aku jadi seorang pelajar di SMP Pentek 2? Jadi tuh yang aku rinduin adalah masa-masa aku mencintai seseorang selama 3 tahun. Selama 3 tahun dong. Siapakah cowok itu? Siapa yo? Asal kalian tahu teman-teman, dari tadi gue digangguin bikin video. Oke, balik lagi. Jadi seperti itu, yang gue kangenin selama gue sekolah itu adalah masa-masa dimana gue alay, gue lebay, pokoknya comes upai guys. Gue menyukai seseorang selama 3 tahun. Selama 3 tahun, menurut kalian nih, selama 3 tahun itu waktu yang singkat, waktu yang lama, atau waktu yang cepat buat kita menyukai seseorang tanpa ada respon, tanpa ada balasan, dan tanpa dia tahu dia orangnya nggak peka banget. Oke, itu yang aku rinduin. Jadi tuh selama aku sekolah dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu orangnya sama, aku tetap menyukai dia. Aku nggak mau nyebutin namanya, tapi buat teman-teman aku yang tahu tentang diriku, pasti kalian tahu siapa cowok itu dan boleh komen di bawah.
Komen gak ya namanya siapa, komen aja. Yang bener jawabannya akan aku kasih pulsa senilai 10.000. Iya. Oke. Buat yang benar mengetahui siapakah cowok misterius itu yang aku suka selama 3 tahun, komen di bawah, akan aku isi pulsanya sebanyak 10.000 buat 2 orang pemenang aja deh. Itu harus bener-bener ya guys. Nah, jadi tuh ceritanya tuh gini teman-teman. Jadi tuh gue pertama kali masuk Pentek itu ada namanya, kan gue beragama Kristen, jadi tuh ada pendidikan Kristen gitu agamanya. Nah, gue masuk tuh, gue telat tuh pertamanya. Pas gue telat, cowok yang gue suka ini duduk sama cewek lain gitu. Tapi gue nggak ngeliat ceweknya, gue ngeliat cowoknya aja yang gue suka itu. Kayak, aduh, kok ganteng banget, kok kayak nggak tahu kenapa deh perasaan kayak gue suka dia sama dia gitu, kayak pandangan pertama, pandangan pertama. Intinya waktu gue pertama kali masuk pelajaran agama gue hari Jumat itu jam 11, dan gue datangnya tuh jam 12, asal kalian tahu gue telat banget dong. Rupanya itu pelajarannya itu tuh jam 11 guys, dan gue OTW dari rumah jam setengah 12 sampai jam 11 gitu. Pokoknya sampai sekolah tuh gue setengah 12, gue berangkat dari rumah jam 11. Gue diomelin parah. Pertama gue baru datang, maksudnya baru mulai pelajaran gue telat. Gak ada otak guys. Pokoknya habis itu gue datang gitu kan, terus gue datang telat dengan pedenya, terus gue nggak mikirin gurunya, tapi pas gue buka pintu guys, ganteng banget tuh cowok, walaupun situ dia culun, cuman yang namanya cinta kan nggak mandang fisik ya nggak sih, anjay ya, namanya cinta tuh nggak mandang fisik. Jadi tuh kelas 7-nya gue nggak suka sama dia, tapi seiringnya berjalan waktu, setiap hari Jumat gue ketemu, dan gue juga suka berantem sama dia. Sampai sekarang pun gue masih suka berantem gitu teman-teman, jadi jangan diragukan. Dan kelas 8 itu gue sekelas sama dia, dan itu tiada hari tanpa gue ribut sama dia, berantem. Jadi tuh gue orangnya emang jahil banget. Jadi tuh barang dia tuh selalu gue umpetin, gue ilangin gitu. Dan dianya juga yang ribet, dianya juga yang gak jelas, dan dianya juga yang rese teman-teman. Jadi kan jangan salahkan wanita, karena wanita tuh gak pernah salah ya, gak, anjay. Gue berisik banget dong. Nah, terus dari situ waktu kelas 8 itu gue deket sama kakak kelas, karena di situ waktu gue deket sama kakak kelas itu cuma sekedar deket aja gitu, kayak sekedar mengagumi. Dan pada saat itu juga cowok yang gue suka dari kelas 7 ini itu kayak lagi renggang sama gue hubungannya, jadi kayak agak sedikit pengen belajar move on, dan datanglah ini si kakak kelas ini yang deket sama gue. Nah, terus udah gitu gue mencoba deket sama kakak kelas ini. Rupanya si cowok yang gue suka dari kelas 7 ini tahu gue deket sama kakak kelas itu, dia coba lagi rese sama gue, kayak mancing-mancing. Dan gue orangnya emang gampang diluluhin, anjay. Gue gampang diluluhin guys. Jadi gue luluh waktu dia lagi kayak mencoba buat nyari perhatian gue lagi tuh. Nah, gue deket lagi sama dia, gue suka lagi sama dia, sampai gue kelas 9, sampai gue lulus guys. Untungnya ada si corona ini, jadi gue agak sedikit move on gitu kan. Sebenarnya sini gue, orang-orang yang nonton ini pasti tahu cowok yang gue maksud itu siapa. Siap-siap aja gue tekor 20.000 ya, nggak, tapi nggak masalah. Nah, jadi tuh cerita cinta gue sama si cowok ini itu sangat banyak cobaan, sangat tidak enak guys. Karena apa? Yang mencintai itu hanya gue. Ada gak sih lagunya gitu, teneng gitu. Gue lagi sedih guys. Bayangin guys, gue suka sendirian guys, dia gak suka sama gue guys. Sedih gak sih guys? Apa sih, drama banget anjir. Tunggu gue benerin dulu biar kayak jagoan. Nah, udah gitu gue deket banget sama gue deket sama dia, tapi deketnya itu sebagai temen partner ribut. Nah, sebagai, kalau gue sama dia sih kayak partner nyontek gitu kan. Nah, gue deket sampai adalah punya cerita di Jogja guys. Di Jogja gue punya cerita, waktu persami juga gue punya cerita sama dia. Nah, jadi seperti itu yang gue kangenin, adalah mencintai sosok lelaki
lelaki dari kelas 7 sampai kelas 9. Gue rindu masa-masa gue ngejar-ngejar dia. Gue rindu masa-masa dulu gue dibully sama teman-teman gue gara-gara tuh gue Muna katanya lu tuh suka kan sama cowok ini, suka sama cowok ini gitu. Jadi kayak gimana sih, rindu aja. Dulu tuh gue alay banget, dulu tuh gue lebih banget tau sih ngejar-ngejar dia, tapi dia gak tau diri gitu loh guys. Gue kesel sendiri, kok gue bego banget sih, gue dulu kok bego banget sih gue bisa suka sama dia gitu loh, sedangkan dia gak peka sama gue, sedangkan dia campakin gue ke laut gitu loh guys. Dia campakin gue ke laut gitu kan, jadi kayak ih sialan banget, lo gak tahu perubahan gue nanti kayak gimana gitu. Tapi enggak, gue sama dia sekarang hubungannya masih baik-baik aja, dan sampai suatu ketika dia tahu kalau gue suka sama dia dari kelas 7, dan dia juga kayak mencoba buat nenangin, gimana sih, kayak kasih kepas, nggak tahu sih, gue nggak ngerti ya dia ngasih kepastian atau nggak. Pokoknya dia kayak, gue belajar lah dari dia, namanya kalau lu masih dia ngomong gini guys, kalau lu masih tinggal sama orang tua lu dan lu belum punya uang sendiri, jangan coba-coba buat pacaran, dan lu kejar dulu cita-cita lu sampai lu baru mikirin pasangan lu nanti. Ingat aja, kalau emang lu jodoh sama gua ya udah, kalau emang lu jodoh sama gua ya udah, tanpa lu bersikeras buat dapetin gua, Tuhan akan mendekatkan gua sama lu gitu. Dan Tuhan akan mendekatkan gue sama lo, anjay. Dan dari situ pas corona juga udah hilang, sebenarnya gue banyak banget sih mencoba buat deket sama dia. Kayak gimana sih, apa sih alasan lu buat gue nggak bisa pacaran sama lu, apa sih, kenapa sih? Gue tau motivasi lu tuh, gue tau komitmen lu tuh penting, cuman kan ngertiin lah perasaan gue gimana. Tapi dia bukan tipe cowok yang nyakitin cewek gitu aja, maksudnya kayak apa namanya, gak mau berhubungan dengan cara yang gak enak. Gimana sih, kan ada ya orang kalau apa namanya, ada yang suka nih cewek, terus kayak gimana, gue bingung jelasinnya. Jadi nih ada cowok dimana kalau emang dia nggak pengen pacaran sama nih cewek tuh dengan cara yang gak baik kan, gue tuh nggak suka sama lu jadi Muhammad, gue nggak mau pacaran sama lu, kan ada kayak gitu ya, sombong banget tuh cowok, belum pernah digampar ya nggak. Tapi kan ini dia nggak, dia ngasih arahan demi arahan, jadi tuh gue tuh kayak gini, gue tuh pengen kayak gini dulu, gue pengen kayak gini dulu, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini, kayak gitu dia. Jadi dia juga kayak, lu tuh harus nuntun, lu tuh harus gapai cita-cita lu dulu, lu tuh harus banggain kedua orang tua lu dulu, baru lu bisa pacaran bla bla bla. Gue suka sama kata-kata dia seperti itu guys, dan itu yang gue rinduin. Dimana gue masa-masa alanya gue sih, ada nggak sih aneh nggak sih, tapi banyak banget sih juga yang nanya, dulu tuh lu suka ya sama dia, gimana sih ceritanya lu suka sama dia gitu. Dan alasan gue suka sama dia tuh bukan karena dia pintar, bukan karena dia jago, bukan karena dia jago main apapun lah, bukan karena dia kaya, bukan karena ini, tapi apa, nyaman gitu guys. Dan selain masa-masa kayak gitu yang gue rinduin, jadi tuh waktu masa-masa itu tuh, itu sangat malu bagi gue. Karena apa, nggak malu juga sih, jadi dulu tuh gue kayak ngerasa sama dia nih cuma sekedar suka biasa nih sama dia, suka biasa. Dan temen-temen gue inilah yang di sekeliling gue inilah yang selalu bilang, lu tuh cocok sama dia Mut, lu tuh klop banget sama dia Mut. Bahkan guru pun, bahkan kepala sekolah gue pun asal tahu ngira gue pacaran sama dia, terus selalu bilang kamu tuh cocok sama dia, jangan berantem terus, nanti kamu jodoh sama dia gitu. Bayangin guys, kepala sekolah lu yang bilang kayak gitu, gimana respon lu coba? Ternyata yang diomongin kepala sekolah lu bener, yang diomongin guru-guru lu bener, yang diomongin temen-temen lu bener. Lu suka sama dia ya nggak? Muna banget gak sih lu? Padahal dulu lu bilang, apa sih gue nggak suka sama dia, gue tuh kesel sama dia, dia tuh rese, dia tuh kayak gini, dia tuh nggak, ilfil banget gue sama dia. Tapi apa ujung-ujungnya lu suka sama dia kan? Munafik lu. Jadi gue kasih tahu sekarang, jangan pernah sungkan buat bilang gini. Jadi yang harus kalian ambil dari konten gue ini adalah, kalau emang lu suka sama orang dan ada orang yang bilang lu suka sama dia, lu bilang enggak, lu munafik. Dan dari kata enggak, dari kata bohong lu itu, lu bakal gak bisa dapetin cowok yang lu suka. Sekarang gini, lu lagi suka nih sama cowok, dia rese sama lu, terus ada temen-temen lu bilang, weh, lu lagi suka sama dia? Enggak, ini najis banget gue suka sama dia, ilfil banget gue sama dia. Tapi apanya di dalam itu apa? Lu suka sama dia. Dan pas lu ngomong kayak gitu nih sama temen lu, cowok yang lu suka itu ngedenger kalau lu ilfil sama dia. Pas lu nyatain ke dia atau enggak dia, pas lu nyatain nih cinta lu ke cowok itu udah gak mau sama lu. Bahkan Tuhan pun denger,
ih ini anak sombong banget sih gitu. Jadi Tuhan tuh udah nggak ngebuka jalan supaya lu pacaran sama dia. Jadi buat para cewek di luar sana maupun cowok di luar sana, ketika temen lu nanya lu suka sama cowok ya, maksudnya capek juga gue ngomong. Jadi ketika temen-temen lu pada bilang lu suka sama cowok itu ya, walaupun cowok itu jelek, walaupun cowok itu miskin, walaupun cowok itu playboy segala macem, tapi kalau hati lu emang suka sama dia dengan tulus, jangan pernah lu malu, jangan pernah lu gengsi buat ngungkapin kalau lu suka sama dia. Karena dengan kejujuran itulah yang membuat kalian bisa bahagia, dan bisa aja kalian berjodoh, bisa aja kalian akan dipasangkan Tuhan dengan dia gitu guys. Jadi itu yang gue rinduin, semoga bermanfaat, semoga menghibur, semoga kekepoan kalian bisa terjawab di channel Mutam, di channel ini. Jadi thanks for watching, capek juga gue minum, jadi terus support gue untuk mencapai 200 subscriber. Dan buat yang udah subscribe sampai 200 itu, gue bakal lihat siapa sih yang selalu ngedukung gue, siapa sih yang selalu support gue. Sampai 200 subscriber itu gue akan membagi 50.000 buat 3 pemenang yang mencapai 200 subscriber gue. Oke, yang selalu ngedukung. Jadi itu gini, buat yang selalu ngedukung gue, yang selalu ngeliat setiap persyaratan yang gue kasih dari sekarang, yang selalu nonton channel YouTube gue, yang selalu nge-like dan selalu komen nggak terlalu penting lah, pokoknya selalu nonton, selalu nge-like, itu yang akan gue kasih sebesar 50.000 pas sampai 200 subscriber gue. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, jadi sekian channel Muti, bye bye.